Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Ini adalah bab terakhir untuk SMP kelas 7 Matematika semester 2. Ya, ini saya ambil dari buku BSR Revisi 2017 ya. Bab 9, penyajian data. Ya, diagram ya sering kita jumpai dalam kehidupan nyata, baik dalam bidang ekonomi maupun perbankan. Kurs mata uang salah satunya. Setiap hari selalu ada perubahan kurs mata uang yang ditampilkan dalam bentuk diagram untuk mempermudah dalam mengamati peningkatan maupun penurunan kurs mata uang yang terjadi. Kalau dinyatakan dalam bentuk angka, itu kecenderungannya itu tidak bisa kita lihat dengan sekilas. Ya, jadi kita harus benar-benar memperhatikan. Nah, kalau seperti ini bisa kita tahu kecenderungan. Oh, ini kecenderungannya naik. Ada turun sedikit tapi cenderung naik. Nah, kita dalam mengambil keputusan akan lebih mudah ya kita kalau menyajikan data dalam bentuk diagram seperti ini daripada dengan angka. Ya, nah, ini adalah alasan kenapa bab ini menjadi sangat penting. Di luar kalian akan mampu mengerjakan ini juga ada prasyarat untuk naik kelas, tetapi dalam kehidupan sehari-hari ini penting sekali ya untuk bisa membaca grafik. Kata kuncinya adalah diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Ya, diagram dinyatakan dalam batang, garis, lingkaran. Dan ini langganan keluar juga di UN ya atau ujian akhir. Ya, kompetensi dasar menganalisis hubungan antara data dengan cara menyajikan tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Ya, menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Ya, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kemudian menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Jadi dari data angka menjadi diagram batang kalian harus mampu, diagram garis dan diagram lingkaran. Mencari hubungan antara data dengan diagram batang, diagram garis dan lingkaran, menafsirkan data dalam bentuk batang, garis maupun lingkaran, dan mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan. Bagaimana sih cara bacanya, menginterpretasikan apa informasi yang bisa kita ambil dari melihat diagram, ya, menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. Oke, ini adalah masuk ranah ilmu statistika ya, bagian matematika yang sub bagian dari matematika yaitu statistika. Ya, kalau kalian ingin mendalam ini ada, kalau kuliah jurusan statistika khusus statistika itu ada. Ya, pengumpulan data, bagaimana cara kita mengumpulkan data, penyajian data, bagaimana kita menyajikan data, dan bagaimana kita mengolah data. Ya, cara pengolahan data yang berbeda akan memberikan penyajian data yang berbeda juga, sehingga kita itu bisa melihat, bisa mendapatkan manfaat data dari berbagai macam bentuk. Ya, ujung-ujungnya apa? Agar kita bisa menarik kesimpulan yang paling tepat tentang data-data ya yang kita dapatkan. Boleh itu data penelitian atau data apapun. Ya, ada diagram, tabel, ada batang, garis, dan lingkaran. Ini adalah mind mappingnya, peta konsepnya. Ya, salah satu hero kita di dalam masalah statistik ini adalah Carl Pearson. Ada perhitungan Pearson sendiri ada. Jadi beliau menciptakan rumus-rumus yang memudahkan kita untuk mengambil intisari dari data. Ya, Carl Pearson yang hidup 1857-1936 adalah kontributor utama pengembangan awal statistika, sehingga sebagai disiplin ilmu tersendiri. Ia mendirikan jurusan statistika terapan di University College London 1911 yang merupakan jurusan statistika pertama kali untuk tingkat universitas di dunia. Semenjak kecil ayahnya mempengaruhinya ya supaya ia menyelesaikan pendidikan di bidang undang-undang, yang akhirnya mendorongnya untuk menekuni bidang undang-undang di University College School London. Ya. Jadi awalnya orang hukum ya, tapi mendalami matematika. Karena di dalam hukum pun pemahaman matematika sangat penting. Ya, itu artinya matematika ada di mana-mana. Untuk dagang ada, untuk hukum ada, ya, penelitian ada.
Setelah menamatkan pendidikan di bidang undang-undang, ini barulah Person belajar disiplin matematika di King's College, Cambridge. Ketekunannya dalam mempelajari matematika dibuktikan dengan banyak sekali karangan buku statistika yang memberikan kontribusi sangat besar terhadap perkembangan matematika, khususnya statistika. Carl Person mungkin bukan ilmuwan yang paling pintar di zamannya, mungkin juga bukan ilmuwan yang paling populer, tapi nyata sekali beliau sudah berhasil menjadikan matematika dan statistik menjadi ilmu yang sangat menarik. Cara beliau memecahkan masalah, hati-hati dalam menjelaskan, dan karya bukunya telah merangsang inspirasi kepada ilmuwan setelahnya. Hikmah yang bisa diambil apa? Kerja keras dan ketekunan merupakan kunci sukses dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Belajar apapun jika dilakukan dengan motivasi yang kuat dalam diri sendiri akan memberikan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan. Orang yang baik adalah orang yang memanfaatkan dan memberikan kontribusi positif dalam bentuk apapun kepada orang lain. Itu orang baik. Ya. Oke. Kegiatan 9.1 mengenal data. Nah, apa itu data? Apa bedanya data dengan datum? Nah, kita pelajari. Sebelum menyajikan data, ya kalian harus tahu dulu apa itu kata data. Ya, berasal dari bahasa Inggris bersifat majemuk. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek kejadian, ya, atau narasumber. Kalian mengukur tinggi tanaman setiap hari, ya, setiap ukuran yang kalian dapatkan adalah datum. Ya, kumpulan dari datum tersebut adalah data. Ya, sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Untuk mengetahui lebih jauh tentang data, coba ikuti kegiatan berikut ini. Masalah 9.1. Pada awal tahun ajaran baru, sekolah akan mengambil suatu kebijakan terkait jam masuk sekolah. Oleh karena itu, sekolah ingin mengetahui informasi tentang rata-rata jarak rumah siswa ke sekolah, alat transportasi apa yang paling banyak digunakan siswa untuk berangkat ke sekolah, dan jam berapa siswa berangkat dari rumah. Untuk mendapatkan informasi tersebut, dapatkah kalian membantu mengumpulkan informasi dan bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut? Caranya adalah dengan memberikan formulir isian atau angket, ya, atau jajak pendapat. Intinya sebuah formulir yang harus diisi oleh siswa untuk memberi informasi ke sekolah naik apa, jaraknya dari rumah seperti apa, transportasinya apa. Setiap sekolah akan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Di kota dan di desa juga beda, sehingga pengambilan keputusan masuk jam berapa ini dapat diambil dengan seadil mungkin. Selalu ada yang tidak puas, ya, yang terlalu dekat atau yang terlalu jauh, tapi ini akan memuaskan paling tidak minimal 95% lah. Ya, dengan 5% itu dianggap sebagai errornya gitu ya. Jadi paling tidak secara umum keputusannya itu yang paling optimal. Nah, gitu. Di statistika itu nggak bisa mengambil keputusan bulat gitu, kemungkinan kecil. Biasanya ada yang sedikit dirugikan, ada yang lebih banyak diuntungkan, tapi secara umum lah gitu loh. Keputusan gitu ya. Yang paling rasional itu mana yang diambil. Nah, kalau ngawur hanya berdasarkan pendapat 1-2 orang saja, nah ini tidak ilmiah malah. Nah, gitu ya. Belajar statistika arahnya ke sana. Sebelum kalian mengumpulkan informasi tersebut, sebaiknya kalian mengetahui dulu beberapa hal tentang data berikut ini agar cara memperoleh data sesuai dengan harapan, efektif dalam melakukan pengumpulan data, serta efisien waktu. Ada 3 cara untuk mengumpulkan data, yaitu 1. Wawancara atau interview. Cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber satu persatu, atau bisa dengan sampling, ya, sampling. Sampling ini acak, tapi acak pun ada teorinya. Ya, nggak asal orang lagi duduk-duduk 10 diambil mewakili satu sekolah, ya nggak bisa. Ya, jenis kelaminnya apa, umurnya berapa. Mungkin kalau dalam satu SMP ya, mungkin dari jenis kelaminnya, kelasnya kelas 1, 2, 3 diambil semua, dari mungkin bagaimana dia harus ke sekolah itu naik apa, yang naik motor diambil, yang naik sepeda diambil, yang jalan kaki diambil. Jadi sampling acak pun ya harus ada
kategori-kategorinya, atau urut absen ada gitu, seperti itu. Intinya nggak bener-bener nggak asal, ada metodenya ya. Contoh, data tentang keadaan atau kondisi suatu keluarga yang tinggal di daerah perkotaan yang sangat padat dengan satu keluarga yang tinggal di daerah pedesaan. Maka kalian dapat mendatangi keluarga tersebut dan melakukan wawancara langsung pada anggota keluarga masing-masing. Data tentang warga, nah ini harus, jangan yang kaya aja yang disurvei. Kalau yang kaya aja yang disurvei, kenaikan harga BBM nggak masalah. Yang penting nggak antri, gitu aja semangatnya. Tapi harus ada yang kaya, harus ada yang miskin ya, harus ada yang biasa-biasa saja. Jadi harus menyebar. Ya, rentang usianya juga, jenis kelaminnya. Nah, kalau survei itu harus seperti itu. Ada yang pertama wawancara langsung, yang kedua dengan kuesioner atau angket. Cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Ya, dikasih angket. Contoh, mengumpulkan data tentang acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu oleh masyarakat wilayah RT 5. Ya, kalian dapat membuat angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai. Ya. Ada observasi, ya, bisa dengan cara wawancara, kuesioner atau observasi pengamatan. Adalah mengumpulkan data dengan mengamati objek suatu kejadian. Ya, contoh, data tentang tinggi badan dan berat siswa dalam satu kelas. Kalian dapat melakukan pengamatan dari kegiatan pengukuran tinggi badan masing-masing siswa dalam satu kelas. Jadi kalian yang mengukur satu persatu, ya, bukan mereka sendiri yang mengukur, tapi kalian yang mengukur, yang mengadakan penelitian. Nah, seperti itu. Berdasarkan cara memperoleh data, ya, berdasarkan cara memperoleh data dibagi menjadi dua. Sebagai berikut, data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Contohnya, data anggota keluarga dengan melakukan wawancara dari sumber data. Orangnya sendiri tanya, ini keluarganya ada berapa? Nah, gitu ya. Data mata pelajaran disukai dengan memberikan angket kepada siswa. Ini data primer langsung. Data tinggi badan dengan melakukan pengamatan pengukuran tinggi badan. Ada juga data sekunder, yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, diperoleh dari pihak lain. Data tentang nilai kurs rupiah dari BPS, Badan Pusat Statistik. Kita dapatnya tidak langsung, tapi dari Badan Pusat Statistik. Ya, data banyaknya siswa SMP dalam suatu kota kabupaten diperoleh dari Dinas Pendidikan. Data banyak penduduk dalam satu desa diperoleh dari informasi kelurahan setempat. Data sekunder kita tidak dapat sendiri, ya, tapi dapat dari sumber lain. Ayo kita menanya. Pikirkan pertanyaan yang tepat untuk kalian tanyakan ketika menghadapi masalah tersebut. Sebaiknya pertanyaan kalian memuat kata data, misalnya apa perbedaan mengumpulkan dengan data dengan angket dan wawancara. Ya, apa bedanya angket dengan kuesioner? Nah, misalnya gitu kan, ada istilah kuesioner juga. Nah, coba ini bisa kalian tanyakan ke guru kalian di sekolah, ya. Atau kalian juga bisa browsing dari internet, atau dua-duanya, ya. Biar lebih mantap tanya guru misalnya. Ayo kita menalar. Agar kalian lebih memahami bagaimana mengumpulkan data dan cara apa yang tepat untuk mengumpulkan data tersebut, coba diskusikan hal-hal berikut ini dengan temanmu. Ya. Cara apa yang paling tepat untuk memperoleh data tentang jarak rumah semua siswa ke sekolah, transportasi yang paling banyak digunakan siswa berangkat ke sekolah, dan jam berapa berangkat ke sekolah. Ya. Ini yang menurut Pak Ali yang paling efektif, ya, membuat angket. Angket itu daftar pertanyaan yang harus diisi oleh siswa, disebarkan ke kelas-kelas melalui ketua kelas, kan gitu ya. Jadi sekolah mendapatkan data apa? Data primer langsung dari siswanya. Ya, data primer. Karena memerintahkan mengumpulkan ketua kelas, memberikan angket untuk disebarkan. Seperti itu. Cara apa yang paling tepat untuk memperoleh data tinggi badan semua siswa di kelasmu? Nah, yang paling tepat kalau ini ya cara observasi. Karena saya yakin tidak semua orang di kelas itu bawa alat ukur. Tidak semua orang bawa meteran. Ya, mungkin meteran beli beberapa, dikasihkan ke ketua kelas lagi, sekali lagi ya.
Terus diperintahkan untuk mengukur badan, atau ada petugas yang mendatangi kelas-kelas untuk mengukur badan secara observasi. Ya, jadi petugas yang akan mengukur gitu, atau orang yang ditugaskan, ya. Dan ini juga akan dapat data primer. Cara yang paling tepat untuk memperoleh data jenis tayangan televisi yang paling disukai RT di tempat tinggal kalian. Nah, ini rasanya angket cocok ini, angket cocok. Ya. Kalau interview boleh juga, atau interview. Kalian mendatangi satu persatu rumah, kalian tanyakan, ya, ini acara TV yang disukai apa ya? Kalau sore yang paling sering diputar di rumah ini apa? Gitu, interview boleh. Ya, angket boleh. Tapi rasanya lebih enak interview. Orang itu agak malas kalau ngisi angket-angket kayak gini kalau di RT-RT itu ya. Angket ditaruh besoknya hilang. Ya, enak didatangi langsung tanyai. Minta waktunya bentar Pak, Bu, ya. Gitu ya. Cara interview yang lebih cocok. Oke, nilai tukar rupiah terhadap dolar Serikat dalam 1 minggu terakhir, coba jelaskan. Kalau ini cara observasi secara tidak langsung ya. Observasi data sekunder. Apalagi kalian masih SMP, tidak mungkin tahu pergerakan mata uang kalau nggak ngambil dari badan yang memang bekerja di situ. Ayo kita berbagi. Coba tukarkan jawaban kalian dengan teman sebangku dan diskusikan apa perbedaan jawabannya. Oke ya. Kita lanjutkan. Di sini berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Kegiatan 9.2. Ya. Setelah mengumpulkan data, maka data masih belum dapat memberikan informasi yang lengkap. Kita masih data itu kumpulan informasi yang untuk mengambil kesimpulannya kita perlu menyusun atau menginterpretasikan data tersebut. Ya, apabila belum disajikan dengan benar ya kita belum bisa mengambil kesimpulan apa-apa. Agar data mempunyai makna, maka data harus diolah dan disajikan dalam berbagai bentuk penyajian. Secara umum ada 2 cara penyajian data yang sering digunakan, dengan tabel atau daftar dan grafik atau diagram. Ya, itu pun diolah dengan berbagai macam cara. Ya, bisa macam-macam caranya ya. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengetahui penyajian data dengan bermacam-macam tabel, coba ikuti kegiatan berikut ini. Macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar adalah sebagai berikut: tabel, baris, dan kolom. Baris itu yang seperti ini, horizontal ini baris. Yang vertikal itu disebut kolom. Ya, ini adalah kolom, di sini adalah baris ya. Jadi ke kanan itu baris, ke bawah itu kolom ya. Tabel ini digunakan untuk data dari berbagai baris atau kolom. Penjualan mobil perusahaan X periode 2010-2015. Kalau lihat angka kayak gini kita ngelihatnya masih 2011, 12, 13, 14, 28, ini turun jadi 25. Kita gambaran umumnya itu agak susah melihat kalau nggak benar-benar kita melihat dengan detail, nggak bisa sekilas ya. Dan kadang-kadang kita nggak perlu sedetail ini. Kita tahu bahwa akan ada naik, turun, naik lagi. Terus kemudian, oh kok ada turun, ini apa penyebabnya? Jadi kita langsung fokus pada kecenderungannya saja. Ya, bagaimana cara ngatasi turunnya ini agar naik terus gitu gimana? Nah, gitu ya. Jadi banyak manfaat yang diambil kalau dijanjikan dalam bentuk grafik. Ya, kadang-kadang kita nggak perlu detail, tapi hanya kecenderungan yang kita perlu lihat untuk mengambil sekali lagi keputusan. Tabel kontingensi, ya, tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari 1 kolom. Contohnya berikut: tabel kontingensi 3x2, artinya terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Ya, 3 baris ada 2 kolom, ada 2 kolom, barisnya 3, A, B, C, D, A, B, C, D, 4 ya kalau gitu ya. Ya, terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Jumlah siswa menurut jenis kelamin. Tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari 1 kolom. Contoh berikut.
Nah, ini ada pria, ada wanita. Ya. Ini 3 kolom ini. Ya, kok ini kontingensi 3 artinya, oh ini artinya, ini contohnya ya. Oke. Dia ada jenis kelamin, ada pria, ada wanita. Ini kolom pertama adalah keterangannya, ya. Keterangan kelas. Kolom kedua ini adalah jenis ketiga dan keempat ini kedua dan ketiga adalah untuk jenis kelaminnya. Oke ya. Tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Kadang-kadang nilai itu tidak diurut yang dapat 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa ya, 51, 52, 53 enggak, tapi dikelompok-kelompokkan dalam interval tertentu. Ini intervalnya selalu sama, yaitu 10. Ya, ini selalu 10 intervalnya. Jadi dari 51 sampai 60, 61 sampai 70, ya, panjangnya ini namanya interval. Intervalnya harus sama. Ya, dari sini kita dapat mengetahui bahwa nilai ulangan kelas 7B ini keberhasilan guru dalam mengajar ini lumayan. Ya, yang dapat 90 sampai 100 itu agak besar ya. Yang dapat nilai rendah itu kecil. Ya, yang di bawah 51 enggak ada. Artinya ini ya kategorinya baik walaupun masih enggak baik-baik banget ya. Artinya masih banyak yang dapat 51 dan 60 perlu ditingkatkan. Nah, dari sini melihat seperti ini kalau masih dalam bentuk angka seperti enggak enak. Kalau nanti sudah dibuat tabel grafiknya lebih kecenderungannya lebih bisa kita lihat. Oke, kita lanjutkan saja dulu. Ayo kita menanya. Setelah kalian mengamati 3 penyajian data dalam bentuk tabel, bila ada yang kurang dipahami, coba buat pertanyaan dan tanyakan kepada guru kalian. Ya, semakin bagus pertanyaan kalian, semakin kalian paham, kalian semakin bisa membuat pertanyaan yang bagus. Ya, jadi kualitas kalian itu ditentukan dari seberapa besar kualitas pertanyaan kalian. Jadi coba berusaha bikin pertanyaan yang berkualitas ya. Ayo kita menalar. Coba nalarkan pikiran kalian dengan menyelesaikan kegiatan berikut ini. Coba apa persamaan dan perbedaan dari tabel kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Tadi sudah saya sampaikan ya. Persamaan semuanya dinyatakan dalam tabel. Ya, tidak dalam bentuk gambar. Ya, dalam tabel. Ya, dalam tabel bentuk angka. Perbedaannya di sini disajikan dalam interval-interval tertentu. Ya, dari kelompok-kelompok data tertentu. Ini namanya data kelompok. Ya, rumusnya ada perbedaan sedikit nanti. Kalau ini jenis kelamin 7A, 7B, nah ini dalam kelompok-kelompok juga 7A, 7B, tapi pengelompokannya tidak berdasarkan nilai. Pengelompokannya berdasarkan kelas. Ya. Oke, jadi banyaknya pria berapa, wanita, dan kontingensi ini yang paling kompleks kalau dilihat ya. Jadi dalam satu tabel kita bisa melihat dengan berbagai macam cara. 7A prianya berapa, 7B prianya berapa gitu ya. Kemudian tabel baris kolom ini yang paling sederhana. Ya. Oke. Jika diketahui nilai data ulangan harian dari 20 siswa adalah sebagai berikut, susunlah data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi. Ya, jadi 57, 87 tabel. Ini saya tancapkan dulu casnya biar nggak kehabisan cas. Susunlah data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi. Seperti apa? Tabel distribusi frekuensi seperti ini. Ya, jadi nilai dari sekian sampai sekian gitu ya. Nah, di sini 57, 87, 85, 75, 60. Ya. Jika diketahui nilai ulangan harian seperti ini, maka kita akan membeda-bedakan dari ini kita gunakan ini. Nilai kategorinya kita pakai ini misalnya. Kita misalnya kategorinya pakai ini. Nanti kita copy dulu ya.
Nah, kita akan lakukan berdasarkan ini, berdasarkan pengkategorian interval dengan cara interval, ya. Lah, caranya biar mudah bagaimana? Yang sudah dibaca kalian coret, ya. 57, langsung kalian coret aja. 57 masuk di mana? Lah, kalian lebih mudah gunakan torus namanya, ya. Ini namanya torus. 57 masuk sini ya. 57 masuk sini, kalian kasih torus gini. Oke. 87 dicoret masuk sini, kasih torus. 85 masuk sini, kasih torus, seperti ini namanya torus. 75 coret masuk sini. 60 coret masuk sini. Ya, 60 masih masuk sini. Kemudian 95 coret masuk sini. Nah, sini. 85 coret masuk sini. 78 coret masuk mana? Sini. 96 coret masuk mana? 96 masuk sini. 73 coret masuk sini. Kemudian 65 coret masuk sini. 80 coret masuk sini. 80 masih sini ya. Nah, sini. 90 masuk sini. Kemudian 84 masuk sini ya. Kalau sudah 4, yang kelima gini. Ya, 1 2 3 4, kalau sudah kelima gini. Dan satu bundel ini adalah 5. Jadi kita lebih enak bacanya nanti. Dan gunanya dicoret-coret apa? Saat paling ngomong-ngomong yang lain. Nah, ini ndak akan lupa mana yang belum, mana yang sudah, ya. 87 coret. 87 taruh di sini. Nah, sebelahnya sini. 78 coret. 78 masuk sini. Nah, ini sudah 5 ini ya. 90 coret masuk sini. Kemudian 95 coret masuk sini. Ya. 65 coret masuk sini. 63 coret masuk sini. Jadi banyaknya ini adalah 2. Ini kita bagi, ya, kita bagi. Nah, ini agak saya minggirkan ke sini sedikit biar enak. Di sini akan 2, 3, terus ini 5. Mudah kan bacanya, 5 tambah 3 8. Terus ini adalah 2. Terus kita juga bisa menghitung dengan cara bikin frekuensi kumulatif namanya FK. Ya, 2 tulis 2. 2 tambah 3 5. 5 ya, di sini 5. 5 tambah 5 10. 10 tambah 8 18. 18 tambah 2 20. Jadi total frekuensinya adalah 20. Dan frekuensinya adalah ini yang di sini. Ini yang kanan itu frekuensi kumulatif. 2 3 5 8 2 ini adalah frekuensi masing-masing. Lah, yang diinginkan hanya ini aja. Yang lain itu sebenarnya enggak, sebagai tambahan informasi saja. 2 3 5 8 2 dan totalnya ini 20. Ini adalah data yang diinginkan. Ya, ini informasi tambahan dari saya dan ini juga informasi tambahan. Ini dibutuhkan untuk apa nanti waktu SMA mungkin ya. Saya nggak tahu. Masuk enggak materi nanti, kita ngalir saja dulu. Tukarkan hasil kegiatan menalar kalian dengan teman sebangku dan cocokkanlah. Oke. Sekarang kegiatan 9.3, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang biasanya saya pakai merah saja. Ya, diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Ya. Variabelnya berbentuk kategori, dapat juga data tahunan. Diagram batang dibutuhkan sumbu datar yang menyatakan kategori atau waktu, sedangkan sumbu tegak menyatakan nilai data. Sumbu tegak maupun datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Misalnya data tentang nilai rata-rata tes ulangan akhir semester pelajaran matematika kelas 7. Semester berapa ini Kak di SMP Cakrawala yang disajikan dalam tabel. Ini adalah nilainya. Nilai UAS pelajaran matematika 7. Data ini, ya, melihat data seperti ini kita susah mengambil kesimpulannya masih, ya, susah, ya. Makanya perlu disajikan dalam bentuk yang memudahkan kita untuk menyimpulkan. Nah, untuk mengetahui berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 70, 75, 80, 85, 90, 19, 100, tentu kita mengalami kesulitan. Cara mudah untuk mengetahui banyak siswa untuk setiap nilai adalah dengan menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang seperti pada gambar di bawah ini. Kalau rata-rata bukan rata-ratanya, modusnya, nilai yang paling sering muncul namanya modusnya ini 85 ya.
Ya, bukan modal dusta. Modus itu kalau di statistika adalah nilai paling sering muncul. Kalau dari SIAT ini ya rata-rata anak nilainya bagus lah, fair 95. Memang ada anak yang sangat pandai nilainya 100, beberapa ada anak yang masih kurang, perlu ditingkatkan, ini sekitar dapat 70. Tapi secara umum masih menunjukkan bahwa keberhasilan dalam proses mengajar itu dalam batasan normal masih. Kita bisa katakan pengajarnya ini sudah berhasil. Ya. Dan nanti ada kriteria tertentu memang ya dalam pengambilan keputusan. Tapi paling tidak dari sini kita sudah bisa mengambil banyak hal dengan lebih cepat. Ya. Itulah. Jadi melihat kecenderungan data daripada angka kayak gini apa nggak ruwet mata kita. Ya kalau gini kan fair lah. Oke, next gitu. Kita lanjutkan. Dalam diagram tersebut kalian dengan mudah mengetahui banyak siswa untuk setiap nilai. Misalnya banyak siswa yang mendapat nilai 85, 9, ada 9, yang mendapat 95, ada 4 dan seterusnya. Diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data tentang perkembangan ya nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Biar kecenderungan naik turunnya itu mudah kita perhatikan. Coba perhatikan sajian data dalam bentuk diagram batang di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara banyak orang dan jenis pekerjaan. Jadi ini jenis pekerjaan dan banyaknya orang. Ya, di sini diagram batangnya seperti ini. Ya, kalau seperti ini kita nggak bisa melihat kecenderungan perkembangan. Ya, tidak berdasarkan waktu, tapi berdasarkan nama. Kita harus detail membaca satu persatu seperti ini. Ya. Jadi dari sini apa yang bisa dengan cepat kita dapatkan, pegawai negeri sipil paling banyak gitu aja. Ya, kita nggak bisa melihat kecenderungan ya dari sini, tapi nilainya, oke. Kecuali kita olah dalam bentuk lain, misalnya dalam kategori lain. Orang cenderung milih pegawai negeri misalnya gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Ayo kita menanya, setelah kalian mengamati sajian data dalam bidang diagram batang tersebut, tentu ada hal yang belum kalian pahami. Cobalah buat pertanyaan dengan yang belum kalian pahami. Untuk lebih jelasnya amati masalah 9.1. Ada 9.2 ya, masalah berikutnya. Oke. Kalau ada yang nggak paham bisa tanya di video ini. Memang paling nggak selalu bisa menjawab semua pertanyaan karena masalah waktu. Bisa kalian tanyakan ke guru di sekolah juga. Diketahui ukuran data sepatu siswa kelas 7 di SMP Negeri Malang adalah sebagai berikut. Nah, data ini untuk apa? Agar pedagang sepatu di sekitar SMP itu tidak salah mengambil barang dagangan. Biar tahu kebanyakan anak sini kakinya kecil-kecil, jangan jual sepatu yang besar-besar. Data sepatu ini dibutuhkan oleh pabrik sepatu. Ya, untuk dikirim ke Malang misalnya, ya ini harus yang di posisi toko ini sepatu ukuran ini yang dibutuhkan. Ya, ukuran sepatu siswa Arman, Anton. Kalau per siswa seperti ini kita masih agak susah melihat kecenderungannya. Ya, jadi di sini diketahui data ukuran sepatu siswa seperti ini masih ngacak. Ya, bagaimana kita mendapatkan manfaat dari data yang ada ini? Makanya dibutuhkan ilmu statistik. Alternatif pencarian masalah dari hasil pengamatan tabel tersebut, ternyata jumlah siswa ada 30 orang. Ya, nomor sepatu paling besar 42 dan paling kecil 34. Nah, paling tidak kita sudah tahu jangkauannya. Ya, kalau mau buka toko di sekitar SMP jangan menyediakan toko yang sepatu ukurannya misalnya 32. Ya, kemungkinan laku rendah, atau lebih dari 42. Ukuran misalnya 45, ya kemungkinan laku rendah. Karena SMP di dekat toko sepatu itu tidak ada yang kakinya lebih besar dari ini kan gitu. Ya. Agar bisa dibuat diagram batang, maka dihitung dulu berapa banyak siswa pada masing-masing ukuran. Ya, di sini banyak siswa pada masing-masing ukuran. Ya. Cara paling efektif gunakan torus tadi ya. Cara ngitungnya gunakan ini dengan cara dicoret. Nah, kemudian tersajilah diagram batang. Dari sini kita tahu ukuran sepatu 40 paling banyak, 38 paling banyak ya. Jadi untuk stok di toko tersebut ya kita banyakin nomor 40 dan 38. Kemungkinan lakunya besar karena banyak anak berukuran ini.
Ya, jadi ngambil keputusan nggak salah, nggak dibanyakin 43 dan 42 kan seperti itu. Oke. Ayo kita menanya. Pertanyaan-pertanyaan agar kalian dapat pertanyaan-pertanyaan agar kalian dapat membuat diagram batang dari tabel tersebut adalah sebagai berikut. Bagaimana cara membuat diagram batang jika data seperti pada tabel tersebut? Bagaimana dibuat distribusi frekuensinya dulu? Ya, distribusi frekuensinya dulu. Nah, cara membuatnya jembatannya adalah menggunakan torus, ya, agar mudah. Jadi kita tidak lupa sampai mana tadi menghitung. Ya, dalam membuat diagram batang, apakah nama semua siswa harus ditulis? Tidak harus. Ya. Jadi misalnya ini kembali lagi, manfaatnya untuk apa? Mengambil keputusan. Yang punya toko sepatu tidak memerlukan tidak perlu tahu nama-nama siswa di SMP itu, tidak tahu. Yang dia perlu tahu adalah ukuran sepatu mana yang paling banyak dimiliki, yang paling banyak dibutuhkan oleh siswa SMP dekat toko sepatu itu. Ya, itu yang ingin tahu. Namanya siapa nggak perlu tahu. Ya, yang penting pemilik toko harus tahu sepatu yang ukuran berapa ini yang kira-kira berpeluang dibeli paling banyak. Bagaimana caranya agar tabelnya lebih sederhana? Agar lebih sederhana dikelompokkan. Ya, jadi jangan ukuran sepatunya 34, 35, 36 mungkin dikelompokkan dalam 33 gitu. 34 sampai 36 ada sekian. 37 sampai 39 ada sekian. Mungkin ukuran 37 masih nyaman dipakai anak yang seharusnya ukuran 39, apalagi ukuran 38 ya. Jadi atau ukuran 39 masih wajar lah dipakai untuk anak 37 misalnya seperti itu. Nah, ini bisa keputusan pengelompokannya tergantung pengalaman dari pemilik toko agar lebih menyederhanakan. Misalnya anak seharusnya ukuran 39, ini masih nyaman kok Dek pakai 37, enggak apa-apa, banyak kok yang lain juga pakai 37 misalnya bisa ya. Ya, saya sendiri nggak tahu itu bisa apa enggak karena saya bukan pemilik toko. Misalnya ternyata bisa, ya itu dijadikan satu kategori. Atau di kategorinya dua-dua gitu ya. Anak yang 36, 37 agak kebesaran sedikit sih tapi masih fair lah. 37 ke 36 agak kekecilan sedikit tapi masih nyaman lah. Nah, itu pemilik toko pasti seharusnya ya, bukan pasti seharusnya tahu hal-hal seperti itu. Ya, karena memang bisnisnya itu gitu loh. Kalau terlalu ekstrim 34 pakai 40 ya terlalu oblak, terlalu longgar. 40 pakai 34 ya sakit kakinya kan gitu. Ayo kita menalar. Untuk lebih mengetahui lebih jauh diagram batang, coba jawablah pertanyaan berikut. Ya, tentukan banyak siswa yang menggunakan sepatu ukuran 40. Loh, kan enak. Ini banyaknya berapa? 1. Yang 40 ada berapa? 46, ada 6. Kita mencari data yang lebih enak daripada kayak gini. Yang 40 ada Arman, Dewo, terus apa? Suwarno. Ini agak susah kalau kayak gini. Ya. Ya, susah. Ya 40 namanya di sini ya. Namanya yang 40 Dodi, Ronaldo. Terus siapa itu namanya dari Bali itu siapa? Lah, ingat namanya. Ada Putu. Ini susah. Kalau dari sini, enak. 40 6 orang. Nah, gitu. Kalau gitu kulaan yang 40 yang banyak. Ya, karena kemungkinan ada 6 orang yang butuh gitu. Tentukan ukuran sepatu yang paling banyak dipakai siswa dan ukuran sepatu yang paling sedikit. Yang paling banyak jelas ya adalah ukuran 40 ya. Mana tadi pertanyaannya? Tentukan paling banyak, ini ada ukuran 40. Jadi ada 1 ya. Kok 40? Bener enggak 40? Yang paling banyak ukuran ya benar 40. Jadi ada 1 orang. Yang paling sedikit tadi adalah 42 dan 43. Ya, jadi ada dua ukuran yang paling sedikit dibutuhkan. Ya. Paling sedikit 42 dan 43. Tentukan ukuran sepatu yang banyak dipakai siswa yang 40 ini. Ya. Yang banyak dipakai siswa. Apa yang dapat kalian simpulkan tentang sepatu ukuran 35, 36, 39? 35 ya, 36, 39. Nah, jumlah pemakainya sama. Ya, kesimpulannya itu jumlah pemakai sama.
pemakai. Ya, jadi kalau kita ditanya, ini di sini yang ukuran sepatunya sama berapa orang, itu kita nggak usah tahu nilainya, ini enggak apa-apa. Di sini aja kita lihat, oh ada 3 tambah 3 tambah 3 9 orang. Ya, kita jawabnya cepat, nggak perlu tahu ukurannya itu berapa. Kadang-kadang pertanyaannya cuma yang sama aja, ya gitu ya. Tapi masing-masing yang sama 3 gitu. Satu kelompok ada 3 gitu. Apa yang dapat kalian simpulkan tentang banyak siswa yang memakai sepatu ukuran 40 dan 42? Ini 40 dan 42 ya. 40 dan 42, 40 paling banyak, 42 paling sedikit, dan 43 ya. Ini paling banyak, 42 paling sedikit ya. Selain 42 yang paling sedikit ada juga 43. Kita lanjutkan. Coba bandingkan dengan temanmu tentang diagram batang yang sudah kalian buat. Nah, dan jawablah kegiatan ayo kita menggali informasi. Jika ada perbedaan, coba diskusikan dengan temanmu. Oke, sekarang ayo kita berlatih 9.1. Hasil pemilu kada pada suatu kabupaten ditunjukkan seperti tabel berikut. Pasangan calon bupati ada pasangan A, B, C, D, E, F. Coba sajikan data tersebut dalam diagram batang. Ya, dalam diagram batang ya, kita bisa seperti ini. Ini adalah calonnya. Nah, calonnya di sini calon A, calon B, calon C, calon D, calon E, calon F. Ya. Kemudian di sini kira-kira paling banyak berapa? Paling banyak ini adalah 37. Kita sampai 40 aja. 1, 2, 3, 4. Di sini 40% dalam persen ya, 40 dalam persen. Biasanya dalam kurung persen gitu ya. Ini 30, ini adalah 20, ini 10. Yang A 23. 23 kira-kira di sinilah. Diagram batangnya. Ya, akan lebih cocok kalau ini ada garis-garisnya ya. Ada garis-garisnya. Ada 23 kasih garis seperti ini ya. Tapi secara umum bisa seperti ini ya. Atau cara yang lain adalah kasih angkanya saja di sini 23 ya, cara lain. Tapi cara ini tidak umum, biasanya di sini ada garis-garisnya. Jadi ada garis-garisnya seperti ini ya. Jadi kalian di kertas berpetak lebih enak ya. Kemudian yang B 15 sekitar sini ya, sekitar sini ya. Kalau membuat kasar dengan tangan seperti ini, tambah aja 15 di sini gini ya. Kemudian ada 37 kurang lebih di sini ya. 37 berarti di sini ya, 37. Lebih baik kalian kasih ini ya, strip-stripnya sampai 10 sini. Nah, di sini lepaskan stripnya di sini. Ya, 37 di mana. Terus kemudian D itu 6%. 6% 10 di sini, 6 kurang lebih ya 5 lebih sedikit lah di sini. Ya, 6. Kemudian E 12 10 lebih sedikit ya, kurang lebih di sini. Ya, 12 dan F-nya adalah 7. 7 ya, di atasnya 6 sedikit. Di sini adalah 7. Angka seperti ini tidak perlu diberikan kalau kalian menggunakan skala yang benar. Jadi pakai penggaris yang benar ya, dibikin yang serius. Buatlah diagram batang dari tabel berikut. Kelas banyak siswa. Nah, kayak gini lebih enak. Kelas A misalnya nanti kita kasih 8A, 8B, 8C. Laki-laki aja. Laki-laki kita kasih biru, perempuan kita kasih merah itu misalnya. Perempuan kita kasih merah, laki-laki kita kasih biru. Dibedakan warnanya, ini lebih mudah kan ya. Nah, sehingga tabelnya kalau gitu ininya saya pakai merah ya, pakai hitam ya. Kalian bisa bikin seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke, atau kita gunakan garis yang sudah ada.
Garis yang sudah ada ini aja kita pakai ya. Garis yang sudah ada ini kita pakai. Oke, di sini ada 8A, di sini 8A, atau kurang digeser kiri dikit ya. Kurang digeser kiri dikit agar cukup tempatnya. Nah, ini geser kiri dikit. Di sini 8A, modenya keliru. Ya, 8A. 8A ada laki-laki perempuan nanti ya. Di sini ada 8B, ada 8C, ada 8D, 8E, kemudian ada 8F. Nah, kemudian di sini paling banyak berapa di sini? 20. Anggap saja di sini 10, di sini 20. Ya, saya kasih skala yang benar deh. Ya, walaupun kasar ya, tapi benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini 10 ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Di sini 20. Oke. Untuk 8A, laki-laki apa perempuan dulu? Laki-laki dulu. Laki-lakinya 16. 16 berarti di sini 11, 12, 13, 14, 15. Ini 15 ya. 15. Tuh 2, 3, 4, 5, 16 agak di atasnya sedikit. Nah, di sini adalah yang laki-laki di 8A. Nah, laki-lakinya ini ya, terus perempuannya kita lihat di sini 14. 14 berarti di bawahnya 15 di sini. Ya, kalau melihat seperti ini enak ya datanya. Oh, yang biru, yang merah. Ya. Kemudian untuk kelas berikutnya 8B ya, laki-lakinya 12. Laki-lakinya 12, 10 lebih 2 di sini ya. Ini laki-lakinya. Oke. Nah, seperti ini. Perempuannya 18, banyak perempuannya ya. Perempuannya banyak 18. 18, 15, 18 kurang lebih di sini. Wah. Banyak ceweknya ini. Ya, oke. Kelasnya lebih ramai biasanya. Nah, kita lanjutkan. 8C. 8C 15. 15. Laki-lakinya 15. 15. Nah, kalau disajikan gini kan enak. Perempuannya ada 19. Saya lakukan agak cepat ya. Kalian sudah paham konsepnya kan? 19 kurang lebih di sini. Nah, seperti ini. Terus sekarang 8D 14, 18 kira-kira 15 kurang sedikit seperti ini. Wah, kalau nggak pelan-pelan malah jelek hasilnya ya, kurang lebih seperti ini. Oke, terus kemudian 19 berarti ceweknya banyak ini. 20 kurang sedikit ya. Oke. Nah, di sini ya. Kemudian 8E 13, 17 13 ya, dipaskan 13 sini ya, dan 17 dikasih warna dan 17. Nah, 17 di sini. Terakhir kita akan bikin ini 15 dan 16. Wah, hampir sama ya, 15 dan 16. Selisih sedikit saja. 15 terus kemudian 16. Selisih satu aja, satu strip. Ya, tab yang merah kelihatan lebih tinggi. Oke. Kemudian nilai rata-rata ulangan SMP, ya, nilai rata-rata itu biasanya dinyatakan dalam X bar, ada barnya seperti ini. Ya, rata-rata biasanya gitu. Ya, nilai rata-rata nilai rata-rata ujian nasional dari SMP Tunas Bangsa tahun pelajaran 2011-2013 ditunjukkan tabel berikut. Ya, coba buat diagram batang. Ya, ini nilai rata-ratanya per tahun. Ya, coba kita bikin diagram batang. Sama dengan tadi ya, di sampingnya saja. Ini agak diminggirkan ke sini. Ya,
Di sini akan saya pakai memanfaatkan yang sudah ada, ya. Di sini aja cukup rasanya, agak ke sini, di sini agak dimepetin dikit. Oke. Kemudian kita bikin garisnya ya seperti ini. Nah, terus kemudian di sini adalah tahun ya, tahunnya 2011, mungkin di sini 2011, di sini ada 2012, di sini ada 2013, ya. Terus ada, nah ini dibedakan dengan berbagai macam warna. Tapi nah, ini bahasa Indonesia misalnya merah, terus matematika saya bikin biru, ya, kasih keterangan warna. IPA saya bikin hijau misalnya. Dan bahasa Inggris kita ambil misalnya ungu. Ya. Saya bikinkan satu aja ya, yang lain kalian bikin sendiri. Matematika merah. Ya, terus ketinggian maksimum berapa? Oh, sampai 10. 10 anggap saja 10 di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 di sini 10. Ya, maksimum 10. Yang merah dulu 8,37. Di sini 8 di sini, 8,37 kurang lebih di sini. Untuk yang merah. Ya. Oke. Kemudian yang biru bahasa Indonesia. Nah, gini kan lebih enak. Oh, matematika 9, 9,02 agak segini. Nah, gini. Dibedakan warnanya ya, warna-warni lebih enak. Habis itu hijau. Hijau untuk IPA 8,76. 8,768 seperti ini, 8,76 di atasnya ya. 8,37 ya, 67 harusnya di atasnya. Nah, di sini. Kalau gini kan enak kita tahu. Terus bahasa Inggris 8,87. 8 gini 8,9, 8,87 kurang lebih di sinilah. Ya, agak dikit ya, 67, 87 di atasnya sedikit. Nah, di sini. Nah, kalau kalian menyajikan dalam bentuk seperti ini, segera tahu oh juaranya matematika ternyata gitu. Cenderungan dari pergerakan naik turunnya dari tahun ke tahun juga mudah kita lihat kalau diagram batang. Dan diagram batang enaknya apa? Bisa dilihat dari jauh, nggak usah lihat detail angkanya. Ya, kepala sekolah lewat gitu, oh guru bahasa Inggrisnya sejak diganti kok langsung tuh ngedrop ini nilainya. Ini soal ulangannya terlalu susah, apa ngajarnya yang kacau ini kan itu. Oke, loh habis. Ya sudah, ini adalah akhir dari pembahasan kita di video ini. Ini lanjutkan sendiri ya untuk mata pelajaran yang lain. Ya, semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di Ayo Kita Berlatih 9.2 bersama keterangannya nanti ya. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.